Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ensis? Tetap semangat dan sehat ya. Alhamdulillah ya, insya Allah ya. Nah, jadi untuk konten kali ini nih nggak pakai panjang kali lebar nih Bro Sis ya. Sesuai judul konten kali ini, data pribadi dilindungi undang-undang Bro. Nah, dia naik tuh tulisannya tuh, data pribadi dilindungi undang-undang Bro. Nah, kenapa nih? Biasa deh pertanyaan lu yang masuk ya. Alhamdulillah karena lolos seleksi dan layak kita tayangin jadi konten, naik deh ya. Oke, gue bacain aja pertanyaannya ya. Halo buat lu semua di sana. Halo juga ya. Gue namanya nama lu gue nggak sebut Bro, kenapa? Menyangkut masalah privasi dia Bro, deh intinya Bro NC ya, gue bacain. Sorry. Buat lu semua di sana, terima kasih kalau udah naikin jadi konten ya, karena gue penasaran banget nih. Nah gini pertanyaannya, oke gimana? Lucu nih kayaknya orangnya ya. Gue ini kan kadang aktivitas kan di luar, di kantor ya, tapi kadang-kadang gue gak nyaman, suka banyak orang nawarin kayak macam produk-produk begitu, dan dia bisa tahu identitas gue kayak gitu tuh. Gimana ya, kok dia bisa tahu identitas gue ya? Apa karena ada yang bocorin identitas gue, atau karena gue pernah beli sesuatu produk, atau bagaimana, atau gue mengikat dengan sesuatu yang mengetahui gue punya apa ini tulisan lu, oh identitas gue, terus dia makanya bisa ngontek gue. Nah yang gue mau nanya nih, emangnya boleh ya orang bisa sembarangan begitu tuh, perusahaan atau apapun, atau perorangan atau apapun lah intinya, kenapa kok data gue bisa sembarangan tuh ada di mana-mana gitu aja deh. Nah oke Bro ya, kan sesuai judul konten nih Bro, langsung kita jawab nih Bro Ensis ya, khususnya lu nih Bro yang ngirim pertanyaan ya. Sesuai judul ya, sesuai judul, data pribadi dilindungi undang-undang Bro. Nah gini, jadi kadang memang kita nggak nyaman nih Bu Ensis ya, kalau kita lagi aktivitas ya, gue nggak nyebutin deh ya instansi atau apanya ya, mohon maaf dan gitulah. Intinya kadang-kadang emang nyaman, gue sendiri juga sering begitu, tiba-tiba kok ada yang nelfon tahu tentang identitas gue gitu loh, dan bisa tahu nama atau apalah sebagainya lah gitu lah ya. Itu sebenarnya nggak boleh Bu Ensis. Kenapa? Karena ada aturan yang menjaga itu. Jadi apa ya, data pribadi kita itu dilindungin sama undang-undang ya. Nah jadi setiap orang tuh pada dasarnya berhak memperoleh pelindungan atas data pribadi, dan memang dilindungin ya sesuai undang-undang, yang erat kaitannya dengan kehidupan privasi kita atau personal yang perlu dirahasiakan ya. Nah jadi atas pentingnya pelindungan data pribadi tersebut nih ya, Bu Ensis, negara hadir tuh melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelindungan data pribadi. Nah apa aja sih ketentuan itu ya, kayak biasa ya gue bacain deh infografisnya, khususnya buat lu nih Bro yang udah ngirim pertanyaan, dan Bro Ensis yang lain ya. Jadi kita semua merasa terlindungi dengan hadirnya negara ya, memang dilindungi sama negara kita semua, alhamdulillah ya. Nih 5 hal penting seputar data pribadi. Oke, gue bacain ya. Nah, hak atas perlindungan data pribadi ya, yang pertama Bu Ensis. Jadi setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana, yaitu sesuai pasal 2 huruf C dan F Undang-Undang Adminduk ya gitu ya. Jadi itu yang pertama tuh. Nah terus yang kedua nih, elemen data pribadi yang harus dilindungi ya. Jadi data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik dan atau mental sidik jari, iris mata ya, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang, itu juga dilindungi tuh ya, dilindungi sesuai pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 2013 ya. Terus yang berikutnya nih Bu Ensis, khususnya lu Bro yang udah ngirim pertanyaannya, data pribadi bisa dibuka jika akses data pribadi hanya dapat ditampilkan, diumumkan, dikirimkan, disebarluaskan, dan atau dibuka atas persetujuan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan setelah diverifikasi keakuratannya dan kesesuaiannya dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi tersebut ya, sesuai pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Kominfo nomor 20 2016 ya tuh. Nah gue lanjutin nih Bu Ensis, khususnya lu Bro yang mengirim pertanyaan, penyelesaian sengketa data pribadi ya. Nah ini gini, kalau dari segi litigasi ya, apabila upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan pelindungan kerahasiaan data pribadi
setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan gugatan perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya, pasal 32 Permenkominfo nomor 20 2016. Nah, itu kalau tingkat litigasinya ya. Nah, ini non litigasi nih. Setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri Kominfo atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pengaduan dimaksud sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya ya, sesuai pasal 29 ayat 1 dan 2 Permenkominfo nomor 20 2016. Nah, ini berikutnya nih Brensis yang terakhir ya, khususnya lu bro yang begini pertanyaan. Sanksi pidana dan administratif ya. Petugas provinsi dan petugas instansi pelaksana yang tanpa wewenang menyebarluaskan data pribadi dipidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal 25 juta bro ya sis. Pasal sesuai pasal 95A Junto 86 ayat 1A Undang-Undang nomor 24 2013. Nah tuh ya, nah, bisa dipidana tuh, hati-hati ya, jangan sembarangan lu nyebarin data orang tuh ya. Nah, terus yang berikutnya nih, setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif, peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan atau pengumuman di situs dalam jaringan website terkait ya. Itu sesuai pasal 36 ayat 1 Permenkominfo nomor 20 2016. Nah ya, jadi artinya apa nih Brensis khususnya lu nih bro yang udah ngirim pertanyaan dan alhamdulillah kita naikin jadi konten ya. Jadi apa bro, data pribadi lu dilindungi oleh undang-undang bro. Nah sesuai judul konten dia juga Brensis yang lain ya, mudah-mudahan insya Allah dapat pencerahan ya lu semua ya. Jadi artinya apa ya, data kita aman insya Allah Brensis ya. Kenapa? Karena kita dijagain sama undang-undang ya gitu loh ya, dan kita dijaga sama negara. Nah jadi buat lu bro, karena lu udah dapet tuh jawabannya dari rangkuman yang kita udah jawab ya, gue sama teman-teman Super Law Podcast di sini ya, jawaban yang kita berikan ya biasa ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada dan info referensi lainnya, informasi itu insya Allah jos ya infografisnya. Nah jadi artinya lu dapet jawaban tuh bro ya. Jadi ya kalau gue sih pesenin kalau lu melakukan aktivitas apapun yang menyangkut dengan data pribadi lu ya juga hati-hati lah, lebih hati-hati, dimaksimalkan gitu aja. Juga buat lu Brensis yang lain, biar kejadian menimpa diri lu bro dan menimpa kita semua ini kadang-kadang ya insya Allah nggak terjadi gitu aja ya. Jadi oke, seperti biasa bro, lu dulu nih bro, lu dulu ya. Kalau ternyata konten kita yang udah jawab pertanyaan lu ini, lu masih belum puas hati lu, kayak biasa bro, lu kirim lagi pertanyaan lu lebih detail ya, kemana? Ya lu udah tahu deh emailnya. Kalau nggak tahu kan nggak mungkin lu kirim pertanyaan ke kita dan naik konten ya, gitu loh ya. Dan insya Allah kalau nanti lu masih belum puas dan kita dapat pertanyaan lanjutan dan kita layak nih lihat cocok naikin jadi konten lanjutannya, insya Allah kalau perlu nanti insya Allah narasumbernya kita hadirkan juga sesuai dengan pertanyaan lu, kita bahas lebih detail tuh bro ya, untuk menyambut ya konten yang sekarang. Nah buat lu nih Brensis yang baru ketemu channel ini mungkin bingung, kok dia bisa ngirim pertanyaan kemana nih, ngirimnya ke sini nih, supersemalawfirm@gmail.com. lu kirim kemari Brensis ya, insya Allah kita akan jawab dan kalau layak kita seleksi untuk dihadirkan, disajikan ke publik, kita naikin konten kayak ini ya. Tapi kalau yang nggak layak mohon maaf Brensis, tetap kita jawab ya, tapi lewat email juga ya. Dan kalau lu yang belum dijawab mohon maaf ya Brensis, sabar ngantri, insya Allah kita jawab semua insya Allah ya, gitu ya Brensis ya. Nih masih ada nih emailnya ya, di screenshot aja biar nggak pedal ya, gitu loh, asal lo pandu lo jadinya Brensis. Oke, seperti biasa Brensis, gue sama teman-teman Super Law Podcast ngucapin terima kasih ya kalau lu yang udah rutin ngikutin channel kami ya, dan udah pastinya udah lu subscribe dan lu klik lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa, tapi satu lagi kurang Brensis, di share biar apa? Biar channel kita ini bisa dibagiin juga ke Brensis kita yang lain, karena udah jelas deh lu udah pada paham tujuan kita bikin channel ini apa, untuk mengedukasi Brensis kita yang lainnya juga, dan kita semua sambil belajar gitu loh ya, belajar hukum insya Allah ya Brensis ya, gitu loh. Nah buat lu yang baru ketemu channel ini jangan lupa Brensis diklik subscribe, diklik loncengnya, dan jangan lupa biar apa, biar dapat notifikasi kalau konten kita yang baru nongol, insya Allah tuh lu jadi yang pertama tuh insya Allah ya, gitu ya Brensis ya. Thank you lu pada channel kita lu ya. Nah Brensis seperti biasa, sebelum gue pamit ya, ada beberapa hal nih gue mau sampaikan.
Yang pertama, udah pada tahu lu apa? Wah iya betul. Ini masih suasana pandemi Covid, Bro and Sis. Jangan lupa ya pesan Mama 3M ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau aktivitas dari manapun udah selesai, lu pulang ke rumah lu, jangan lupa Bro and Sis, salinan yang bersih ya. Biar apa? Biar keluarga di rumah kita juga nggak kena kebobok virus dari luar tuh, insya Allah ya. Tambahan kayak biasa gitu loh ya. Intinya kayak gitu ya. Dan jangan lupa biar tetap semangat dan sehat, olahraga tiap hari Bro and Sis, dan jaga pola makan, pola hidup lu. Biar apa? Ya itu tadi balik ya, biar tetap sehat dan semangat. Nah gitu ya Bro and Sis ya. Seperti biasa Bro and Sis, sebelum gue pamit, ini gue sedikit paksain nih kalimatnya, paksain. Kenapa? Kebaikan harus dipaksain Bro and Sis ya. Dimanapun lu melakukan aktivitas kegiatan lu keseharian, baik di rumah ataupun di luar, berinteraksi sosial dimanapun ya, jangan lupa bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Gue enggak, bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Insya Allah kalau lu lakukan itu Bro and Sis, kita semua di sini melakukan itu loh ya. Insya Allah apa? Kita akan terhindar di kegiatan aktivitas kita keseharian dari apa? Permasalahan hukum dan pelanggaran yang bisa timbul terhadap diri lu dan kita semua nih Bro and Sis. Gitu ya. Bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin Bro and Sis. Oke. Dan juga seperti biasa Bro and Sis, gue sebelum pamitan, ini mohon maaf nih, kuotaan sudah dikit lagi aja nih ya. Nah jadi begini, gue sama teman-teman Super Semua Lokom Podcast mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Tapi kami setiap menjawab pertanyaan lu yang masuk dan kita naikin konten, kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada serta referensi yang akurasinya insya Allah jos ya. Nah itu ya, itu dulu dah, jangan banyak kali lebar, ntar lu pada kesel sama gue ya. Gue pamit dulu ya, tetap sehat dan semangat ya Bro and Sis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.